Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada kali ini kita coba merespon video yang diupload oleh banyak channel Kristen ya. Di antaranya adalah Tamparagi, kemudian Sahabat Tamparagi, kemudian Verbum Veritatis, kemudian Favel 88, juga dari MN Record ya. Itu mereka meributkan buku pelajaran agama Islam di kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA yang menyebutkan bahwa katanya ada dugaan bahwa Alkitab mereka dirubah-rubah. Mereka protes ya, bahkan dari Menriko tuh ribut-ribut, mereka tuh mau menggiring gitu orang-orang yang menulis buku ke meja hukum katanya. Bahkan menterinya pun dan seterusnya. Bahkan apalagi pernah membuat bagaimana kalau Kementerian Agama melakukan penistaan agama dan seterusnya. Ini update terakhir dari Tamparagi ya, sahabat Tamparagi, sama juga nih branchnya Tamparagi juga menyampaikan ya penodaan agama head to head debat version ya. Sahabat Tamparagi live streaming 14 jam lalu. Bagaimana jika buku agama Islam melakukan penodaan kepada agama Kristen? Apakah umat Kristen siap menggugat? Tamparagi sudah menggandeng ya apa MUKI ya. MUKI itu berarti apa sih, majelis umat Kristen Indonesia gitu ya, akan menggandeng itu untuk membuat klaim gitu terhadap buku-buku pelajaran agama Islam gitu, karena di sana tertulisnya kesannya adalah Kristen itu telah, dalam terkutip ya, Injilnya itu telah berubah-ubah ya, yang ditulis oleh seorang ya, oleh guru agama, yang mana buku itu kan buku kurikulum 2013 yang ditandatangani kan gitu, pembukaannya oleh Menteri MNU kalau nggak salah. Nah, ini jadi masalah. Bahkan Kementerian Agama pun dia mau ribut juga, pokoknya ingin gugat lah pemerintah gitu ya. Nah, untuk menjawab ini kita coba dulu sini ya, jawab dari otokritik ya, dari seorang beragama Katolik yang namanya Pak Donald ya. Pak Donald menunjukkan bahwa memang ada fakta gitu bahwa Alkitab itu sudah berubah. Belum menunjukkan. Jadi kita coba menunjukkan adanya otokritik bahwa dalam Kristen sendiri mengakui gitu adanya niscayanya gitu ya, perubahan daripada kita dengar dulu ya Pak Donald menyampaikan dari wartawan Injil ya. Oke, 21 Agustus 2020. Next. Mas Donald, apakah benar bahwa di dalam Alkitab yang hari ini dipegang oleh orang-orang Kristen, benar ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Sekali lagi ya, jadi pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa ada ayat-ayat Alkitab yang saat ini dipegang oleh orang-orang Kristen? Ada ayat-ayat yang dirubah. Ya, jadi Alkitab ini, apakah benar dalam Alkitabnya orang Kristen ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Nah, saudara-saudariku, di dalam Injil Matius, Yesus berkata, dalam Matius pasal 5 ayat 37, jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Jadi saya adalah seorang pengikut Kristus. Guru saya adalah Yesus Kristus. Sisa hidup saya adalah milik Yesus Kristus sepenuhnya. Sehingga apa yang saya harus lakukan adalah harus seperti yang Yesus Kristus, guru saya, ajarkan kepada saya. Maka ketika ada orang tanya sesuatu kepada saya tidak bisa berbohong dan tidak boleh berbohong. Matius 5 ayat 37, perkataan Yesus sendiri. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari Tante Lucy, ya, Lucifer, si jahat. Nah, jadi menjawab pertanyaan beberapa orang ini, tegas jawaban saya adalah iya. Tadi pertanyaannya adalah, apakah benar di dalam Alkitab yang hari ini dipegang banyak orang Kristen ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Jawabannya adalah iya, memang benar. Ya, saudara-saudariku, saya tidak membela organisasi siapa-siapa. Saya bukan dari organisasi mana-mana. Ya, tapi saya menyampaikan apa yang ada tertulis di Alkitab. Sebab saya adalah pengikut Yesus Kristus. Agama saya di KTP saya Katolik. Ya.
organisasi gereja saya Katolik. Tapi secara hakikat saya bukan pengikut manusia. Jadi beliau secara de jure, de facto gitu ya, dia seorang Katolik ya. Artinya ini kan suatu bentuk autokritik ya. Autokritik nih, ini bukan dari Islam ya. Dan juga walau alam apakah dari saksi Yehova, walau alam bisa dia mengaku bahwa dalam KTP saya adalah KTP Katolik, oke, next. Dan gerejanya pun gereja Katolik ya, next ya. Saya adalah pengikut Yesus Kristus. Saya bukan pengikut organisasi agama tertentu. Tapi saya adalah pengikut Yesus Kristus. Ya. Jadi saya harus menyampaikan apa adanya. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, ada beberapa sebenarnya perubahan-perubahan yang begitu jelas yang terjadi di dalam Alkitab. Ada ayat-ayat yang begitu jelas dirubah. Tapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan 2 atau 3 contoh ya. Satu ayat yang terkenal adalah sebenarnya di 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini ya. Di dalam 1 terjemahan Yohanes Lembaga 3:3 Alkitab ya. Indonesia ini. Oke. Ayat ini ditulis dalam kurung. Saya tidak Ini ya, 1 Yohanes 3. Oke. Ada sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Titik, sudah nggak ada lagi. Cuma diberi kurung. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Berarti ini kan sebuah dogma dari Trinitas. Ya. Jadi ini menguntungkan orang-orang Trinitas. Next ya. buka Alkitab sudah hafal ya. Jadi bunyinya begini. Di dalam kurung 1 Yohanes 5 ayat 7 ada. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu bunyi 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditulis dalam kurung. Dan pada tahun 2007 saya pernah ketemu dengan Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia di Kota Semarang. Pada bulan April. Nah pada saat itu Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu, yaitu Bapak Hortensius Florimon Mandaru dengan gelarnya SSL, ahli kitab suci lulusan Roma, bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia di Departemen Penerjemahan. Dia sebagai ketua pembinanya pada saat itu ya. Nah pada saat itu ketika ditanya oleh seorang wartawan dan beberapa orang, bagaimana dengan 1 Yohanes 5 ayat 7? Dengan tegas Bapak Hortensius Mandaru dari Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan itu memang adalah ayat sisipan. Kita bisa memverifikasi ya, kita bisa memverifikasi ke Bible Hub ya. Ini Bible Hub. Nah, Bible Hub kan jelas ya, 1 John ya 5:7, oke. For there are 3 that testify. Udah selesai, ada 3 yang memberi kesaksian tanpa keterangan apa-apa. Ingat ya. Ini 1 John 5:7 ya. Sementara dalam kitab kita Lukas 22 Yohanes 1 Yohanes 5:7 disebutkan pakai tanda kurung di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini sebetulnya menguntungkan bagi kelompok Trinitarian, dan ini pun dijadikan sebagai dasar orang Trinitas untuk percaya dengan Trinitas dan menjustifikasi ya konsep Trinitas. Oke, good, next. 1 Yohanes 5 ayat 7 yang seolah-olah seakan-akan mengajarkan Trinitas, yang tertulis bahwa di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, di situ dikatakan dengan jelas bahwa itu adalah ayat sisipan. Ya, kalau namanya sisipan berarti tidak asli. Kalau tidak asli, bahasa lainnya, istilah lainnya adalah palsu. Itu yang terjadi dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan sebenarnya di internet kalau saudara-saudariku mau buka di YouTube atau googling ya, dalam versi bahasa Inggris banyak sudah orang yang menjelaskan kepalsuan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengajarkan Trinitas itu. Kalau di dalam video-video di YouTube yang berbahasa Indonesia juga ada. Saya pernah dengar ya, videonya Bambang Nursena, Bapak Bambang Nursena juga WILLMORE, Indonesianya lebih enak. Nah contoh yang kedua,
di dalam Lukas 22 ayat 69. Oke, Lukas 22 ayat 69 ya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Nah, jadi masalah nih. Kata-kata sudah berarti past tense ya. Sudah duduk jadi masalah. Artinya apa? Ketika Yesus hidup dan di kalangan Bani Israel, dia sudah mengatakan saya sudah duduk, atau anak manusia sudah duduk. Ini sudah tidak apa? Tidak sesuai ya, dengan faktanya bahwa anak manusia kan tidak sedang duduk, tapi masih di bumi ya. Tapi dengarkan dulu bagaimana dari Pak Donald ya, next ya. Nah, ini menarik saudara-saudariku. Jadi Lukas 22 ayat 69 ini berbicara ketika Yesus berada, jadi bunyinya demikian. Lukas 22 ayat 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya ulangi. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ya, ini perkataan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus pada satu berkata kepada orang-orang bahwa mulai sekarang anak manusia, Yesus menunjuk kepada dirinya, sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Padahal di dalam Alkitab ada ayat-ayat lain, jadi ada 14 ayat yang lain yang juga mengatakan hal yang sama, tapi pada saat Yesus sudah berada di sorga. Jadi Yesus di sorga, ketika Yesus sudah berada di sorga, Yesus berada di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu ayatnya ada di Kisah Rasul 7 ayat 55, Kisah Rasul 7 ayat 56, Matius 26 ayat 64, Markus 14 ayat 62, Markus 16 ayat 19, Roma 8 ayat 34, Efesus 1 ayat 20, Kolose 3 ayat 1, Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 13, Ibrani 8 ayat 1, Ibrani 10 ayat 12 sampai 13, Ibrani 12 ayat 2, dan 1 Petrus 3 ayat 22. Itu mengatakan ketika Yesus di sorga, Yesus berada di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Nah, tetapi di Lukas 22 ayat 69 dikatakan Yesus ketika masih di bumi, Yesus bilang anak manusia sudah duduk. Ya. Jadi Lukas 22 ayat 69 ini mengesankan bahwa Yesus ketika berada di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu hanya sebuah kiasan. Bukan ketika Yesus di sorga. Buktinya mana? Ini di Injil Lukas, Yesus juga bilang ketika kamu masih di bumi, Yesus sudah berada di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Mana ayatnya? Ini berarti kan menembak dari kelompok Wanes ya. Kalau Pak Pendeta Henditan mengatakan Bapak itu Bapak kiasan loh. Ya, Yesus di surga tuh coba tunjukkan, ada nggak Bapak di surga? Tidak ada. Yang ada adalah Yesus. Kenapa begini? Ini termasuk klaim dari Wanes ya, kelompok Sabelian yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan karena ini katanya. Dalam ketika hidup saja dia sudah mengklaim dirinya sebagai yang sudah di surga. Berarti apa? Bapak itu hanya kiasan saja. Juga diadopsi ya, atau dipercaya juga oleh Trinitas gitu ya, tentang keabadian anak Tuhan. Anak Tuhan tuh abadi gitu loh, eternal. Jadi Yesus tuh ya abadi gitu, di surga pun dia ada dengan Bapa kan gitu, dan seterusnya misalkan. Oke, sejak di dunia sampai di sana kan gitu, dengan kata-kata aku sudah. Jadi eksistensinya itu ya co-equal gitu, sederajat dan koeksisten, sama-sama hadir. Ya Bapak hadir, anak juga hadir kan gitu, demikian ya. Jadi ini nembaknya ke Trinitas kena, ke Sabelian pun kena, atau Wanes pun kena ya, next ya. Ini Lukas 22 ayat 69. Jadi ini mau seakan-akan ayat ini bisa membantah bahwa 14 ayat yang lain yang mengatakan di sorga Yesus berada di sebelah kanan Allah itu hanya kiasan, nggak benar-benar. Ya, jadi ketika di surga Yesus itu ya Allah yang Maha Kuasa itu sendiri, bukan berada di sebelah. Nah, di sebelahnya ini hanya istilah kiasan. Buktinya ketika masih di bumi, masih jadi manusia, loh itu di Lukas 22 ayat 69. Yesus berkata, anak manusia sudah duduk di sebelah yang Maha Kuasa. Padahal kan Yesus belum ke surga, kok sudah duduk? Nah, berarti artinya bukan betul-betul begitu. Kira-kira begitu. Nah, ini menarik saudara-saudariku ya. Kalau saudara-saudariku membuka terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia edisi yang lain,
yaitu edisi bahasa Indonesia masa kini. Ya, di sini pun saya bantu ya, Lukas 22:69 ya. 69 ya, oke ya, dalam bahasa Inggris dari Bible Gate, dari King James Version gitu ya. Hereafter shall the Son of Man sit on the right hand of the power of gitu ya, of apa nih? Of God ya. Hereafter shall the Son of Man sit on the right. Jadi yang jadi masalah itu ini ya, shall berarti akan kan. Kalau kita coba terjemahkan ini, kita copy paste gitu ya. Hereafter shall the Son of Man sit on the right hand of power of God. Kalau kita Google Translate ini artinya ya, oke. Selanjutnya anak manusia akan duduk. Ingat ya, akan duduk bukan sudah duduk. Ini kan sudah duduk nih. Sudah duduk versus dengan akan duduk. Oke, next. Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia juga. Itu tertulisnya bukan seperti yang tertulis di terjemahan baru. Di terjemahan baru tertulisnya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Lukas 22 ayat 69. Sedangkan di versi yang bahasa Indonesia masa kini, tertulisnya adalah anak manusia akan duduk di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Ya. Jadi ada ayat sama-sama Lembaga Alkitab Indonesia. Yang satu mengatakan sudah duduk. Kita percepat aja langsung ke poin 3-nya. Duduk. Bahasa Inggris ya. Saya buka Bible English ya. Masa kini Lembaga Alkitab Indonesia, dalam Yesaya pasal 63 ayat 9. Yesaya pasal 63:9 ya. Nah nih, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan. Ingat ya, bukan seorang duta atau utusan jadi masalah nih. Melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang penebus ya, dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Nah, kata-kata bukan seorang duta ini menjadi masalah karena apa? Terkesan bahwa Allah langsung gitu. Allah langsung sebagai Allah langsung sebagai penyelamat, oke. Ada lagi mengatakan bahwa Yesus sebagai penyelamat. Padahal di dalam teks aslinya itu bukan kata-kata bukan seorang duta tapi malaikat. Nah, malaikat sebagai penyelamat. Jadi malaikat sebagai penyelamat itu membatalkan klaim bahwa Yesus sebagai juru selamat. Oke, coba dulu ya. Itu berbicara tentang malaikat yang akan diutus oleh Allah. Jadi begini bunyinya. Di Yesaya 63 ayat 9, 8 sampai 9 yang tertulis di Alkitab terjemahan baru ini. Sekarang tulisannya begini. Maka ia maksudnya adalah Allah ya. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Saya ulangi ya, bunyinya perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik penekanan saya. Yesaya 63 ayat 8 sampai 9 di teks Lembaga Alkitab Indonesia yang terjemahan baru. Maka ia, maksudnya Allah ya, menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Jadi tegas di ayat ini dikatakan, Yesaya 63 ayat 9 dikatakan, bukan seorang duta atau utusan. Jadi yang datang menjadi juru selamat itu bukan duta atau utusan, melainkan Allah sendiri. Nah, saudara-saudariku, ternyata ini ayat sudah dirubah di dalam terjemahan yang lebih lama. Coba ini ya, diambil dari King James. King James Version mengatakan bahwa in all their affliction he was afflicted, and the angels, ya, gampang ya, and the angel of his presence, dan malaikat daripada kehadiran Allah gitu
Ya, gitu ya. Jadi ciri-ciri kehadiran Tuhan kan diantaranya malaikat ya turun. Jadi dan malaikat utusan Allah juga boleh lah, atau malaikat sebagai kehadiran Tuhan gitu ya. Sepzem. Jadi di sini namanya di King James Version eh utusan gitu. Yang datang itu utusan. Yang menyelamatkan mereka itu adalah utusan, yaitu seorang malaikat. Lagi ya, yang datang sebagai penyelamat atau juru selamat itulah utusan Allah, yaitu angel, yaitu malaikat. Oke. Next ya. Pada terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan tahun 1958 sampai 1970, yang tertulis di dalam Yesaya 63 ayat 9 ini adalah malak al-hadiratnya memelihara mereka. Malaikat di hadiratnya Allah. Ya. Jadi yang terjemahan baru mengatakan bukan duta atau utusan. Tapi di terjemahan yang lama mengatakan malaikat di hadiratnya Allah. Penjelasan ada 3 poin ya. Lukas 22:69, kemudian Yohanes 1 Yohanes 5:7, kemudian Yesaya 6:39 ya, yang menjadi permasalahan yang terkesan mungkin terubahkan atau gimana ya. Kalau menurut Pak Donald kan gampang, dirubah itu ya sudah. Kata Pak Donald ya, bukan kata saya kan gitu. Demikian ya. Kita langsung aja kepada kesimpulannya aja biar cepat. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Angel dikatakan. Ya. 9 ya. Harusnya dikatakan turun menjadi manusia itu adalah malaikat di hadirat Allah. Jadi memang yang menyelamatkan manusia, tapi bukan Allah yang menjelma menjadi manusia, bukan. Allah mengutus malaikatnya. Jadi juru selamat sejati adalah Allah, tapi Allah berkarya melalui malaikatnya. Juru selamat sejati adalah Allah, dan beliau mengirimkan utusannya berupa malaikat. Yesaya 63 ya. Sekali demikian saja ya, silakan nanti viewers mempelajari lagi dari channel Wartawan Injil ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jadi apa nih? Artinya apa? Dalam Kristen sendiri ada autokritik ya tentang mungkinnya gitu Alkitab itu terubah-rubah gitu ya. Jadi kalau Tamparaги CS ya, atau gengnya Christian Print ya, cabang di Indonesia ya, seperti Paper 88, Verbum Veritatis, kemudian lagi apa si MN Record, kemudian Tamparaги ingin menggugat Menteri Agama, kemudian menggugat Menteri Pendidikan Nasional. Aduh, kalau bisa silakan deh musyawarah dulu dengan kalangan Kristen sendiri, terutama dengan Pak Donald ya. Ini kan namanya Pak Donald nih. Ya, sekali demikian saja. Jadi judul video kita adalah Alkitab dirubah, fakta atau hoak ya. Donald dari Kristen menjawabnya. Itu judulnya. Oke, demikian saja. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.